Sahabat Dimas, dimanapun sahabat berada, ketemu saya lagi Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya ingin perkenalkan satu produk baru. Ini adalah filter stick. Filter stick ini berfungsi untuk menggantikan pasir silika yang berat di dalam tangki FRP. Jadi, sahabat, kantong ini sahabat bisa pilih, ada yang kerapatannya 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, 0,5 mikron, dan 0,1 mikron. Jadi filter ini mulai dari mikrofilter sampai ultrafilter itu tersedia di sini ya, sahabat. Nah, cara pakainya itu gampang ya. Misalnya ini cara pakainya gampang. Sahabat lihat bahwa di tangki FRP biasanya ada stick seperti ini ya. Sahabat punya tangki FRP seperti ini ya. Pasti ada punya stick di dalam sini karena stick ini memang terpasang di dalam. Biasanya filter stick itu berada di sini ya. Disambungkan di sini seperti ini. Nah, ini kita lepas. Kalau ada pasirnya di dalam, nanti dikasih keluar dulu. Kalau sudah keluar, sahabat bisa pasang ini di stick filter untuk masuk di sini, ya. Seperti ini sahabat memasangnya. Nah, memasangnya seperti ini. Kemudian ini ada tali untuk mengikatnya. Sudah saya siapkan. Kita akan mengikatnya seperti ini. Ini ikatnya harus benar-benar kuat ya, supaya tidak bocor. Di sini harus diikat kuat-kuat. Jadi filter stick itu akan terpasang seperti ini, sahabat. Jadi kita akan memasukkannya di dalam sini dengan sangat mudah. Nah, jadi ini bisa kita masukkan di dalam sini seperti ini, sahabat. Nah, ya. Jadi dia bisa masuk di dalam tangki FRP ini. Kalau kantong ini kotor, kalau misalnya dia kotor, kita bisa mencucinya, ya. Kita bisa melakukan pencucian dengan cara yang sederhana pula. Jadi kalau ini kotor, sahabat bisa cuci manual. Misalnya dia sudah sangat tersumbat, kayak gini bisa, ya. Nah, bisa dicuci pakai sabun, bisa dicuci pakai terserah karena bahan ini kuat sekali. Kalau kotor kita bisa backwash normal saja, bisa kita backwash juga. Kalau kurang puas, bisa kita kasih keluar begini untuk kita cuci, ya. Bisa pilih 10 mikron, 5 mikron, atau 1 mikron, ya. Stick filter dan punya ukuran dan kerapatan yang berbeda-beda, ya. Punya kerapatan yang berbeda-beda. Ini kalau kotor, misalnya sahabat malas keluarkan dan dia ada di dalam sini, kita bisa menggunakan three-way ini untuk membackwash kantong ini, ya. Jadi kantong ini bisa kita backwash. Kalau kurang puas, nanti bisa dicuci, ya. Bisa dicuci saja dengan sabun atau dengan terserah yang menurut sahabat nanti bisa bersih. Sahabat bisa menggunakan stick filter ini. Jadi sahabat, biasanya stick filter itu berada di seperti ini. Letaknya kan di dalam sini ya. Ini letaknya di dalam sini. Jadi kalau kita ingin memasangnya, kita mudah, kita masukkan saja ini ke dalam sini. Gini ya. Nah, kemudian saya sudah sediakan tali. Ini nanti sahabat bisa ikat di sini. Ikat dengan kuat supaya tidak bocor ya. Jadi bentuknya ini, nanti kantong nanti stick filter ini kita bisa masukkan di dalam tangki FRP ini. Saya mengajak teman-teman afiliator, mari kita support produk ini. Ini produk asli Indonesia yang kita buat sendiri dan ini bukan produk impor. Ya, didesain sendiri dan dirancang sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa ide ini muncul? Ide ini muncul karena banyak sekali masalah pada pasir yang tersumbat itu mengeluarkannya susah. Misalnya teman-teman yang di IPAL, ya, di IPAL yang menggunakan tangki FRP itu rata-rata semua pada tersumbat. Jadi supaya tidak tersumbat, menggantinya dengan kantong ini. Kalau di IPAL masalahnya itu
khususnya yang lagi heboh-heboh rame di IPAL MBG itu kan menggunakan pasir silika itu. Nah, ketika pasir silika itu sudah terbalut dengan lemak atau terbalut dengan minyak, mengeluarkannya susah ya, membersihkannya juga susah. Tetapi kalau dengan kantong ini bisa dicuci. Kalau di backwash dia sudah tidak mau, berarti nanti dikasih keluar saja normal kayak gini. Ya. Nah, kemudian sahabat bisa mencucinya di luar ya. Dicuci pakai sabun boleh, dengan mesin cuci boleh, dicuci bebas, dicuci dengan cara apa saja bisa bebas. Kalau sahabat keluarkan ini dari sticknya, jadi keluarkan dulu dari sticknya. Tapi kalau ingin menggunakannya atau memasangnya kembali, sahabat bisa pasang kembali dengan memasukkannya ke dalam stick ini, ya. Sahabat, ini filter stick ini tidak ada di tempat lain. Ini stick filter, mudah menggunakannya, ya, mudah menggunakannya dan praktis kalau terjadi masalah dengan pasir silika. Sahabat, pasir silika itu kerapatannya punya satuan tuh mes, ya, mes 18 sampai 36. Tapi kita tidak bisa menerjemahkan itu kerapatannya berapa mikron. Tetapi kalau filter ini, ya, filter stick ini atau sarung filter ini punya kerapatan yang terukur. Yang saya pegang ini 10 mikron. Jadi sahabat bisa memilih 10 mikron atau sahabat bisa memilih 5 mikron, 1 mikron. Kalau sahabat ingin menggunakan ultra filternya, sahabat bisa pilih yang 0,5 atau setengah mikron dan 0,1 mikron. Sahabat, khusus untuk yang khusus untuk yang 0,5 dan 0,1 mikron itu harus sahabat dapatkan dengan lengkap dengan sticknya, ya. Ada di Tokopedia juga satu link dengan berdekatan dengan ini. Sahabat, kalau menggunakan seperti ini nanti alirannya kecil karena kalau 0,5 dan 0,1 itu sudah masuk dalam kategori ultra filter. Jadi sahabat harus mendapatkannya lengkap seperti ini, ya. Ini lengkap dengan sticknya. Kenapa lengkap dengan sticknya? Karena dia sangat rapat, sehingga kalau sahabat menggunakan stick aslinya ini, dia akan kecil alirannya, ya. Jadi sahabat harus membelinya harus satu set lengkap dengan sticknya seperti ini. Jadi ini yang saya pegang ini kerapatannya 0,1 mikron atau 1/10 mikron, ya. Nah, ada juga yang 0,5 mikron atau setengah mikron, yang berarti itu lebih kecil daripada 1 mikron, sahabat, kayak gitu. Nah, ini untuk yang ultrafilter itu memang harus lengkap dengan sticknya, karena kalau menggunakan stick ini nanti alirannya kecil. Jadi filter ini, ya, penyaring air ini bisa kita gunakan untuk menggantikan pasir silika yang terpasang di dalam FRP ini, ya. Jadi memasangnya gampang, sahabat, ya. Ini strainer bagian bawah. Ini stick yang ada di dalam FRP ini kan biasanya begini, ya. Kan biasanya begini. Jadi dicopot dulu, material pasirnya dikeluarkan dulu, pasir-pasirnya dikasih keluar dulu, bersih, dicuci dulu tangkinya ini bersih. Kemudian bisa diganti dengan ini. Caranya pasang gampang, kayak gini saja, ya, sahabat. Nah, kemudian ini sudah ada 2 tali yang saya gunakan untuk mengikat. Ini tinggal ditekuk begini dan ini bisa diikatkan, ya. Nah, seperti ini, sahabat. Ini harus diikat kuat, ini harus diikat sekuat-kuatnya supaya untuk menghindari air kotor merembes dari bagian ini. Jadi tali ini nanti harus diikat, kemudian bisa dimasukkan di FRP ini. Jadi kita bisa memasukkannya seperti ini, sahabat. Nah, kayak gini. Jadi ini karya inovasi, sahabat, tidak bisa dapat di tempat lain. Daripada pakai pasir silika berat kasih keluar, susah juga membersihkannya. Kalau kita punya air sumur, air PDAM atau air limbah biasa, ya,
laundry dan lain-lain akan lebih murah pakai ini, ya. Ini 80.000 bisa dipasang sendiri. Cuma untuk yang pertama mungkin akan kesulitan karena mengeluarkan pasir dari dalam ini memang berat. Coba bayangkan kalau di dalam ini isinya pasir, Anda sendiri tidak akan kuat mengangkat ini, ya, karena berat. Tetapi kalau menggunakan ini, ya, mudah memasukkannya seperti ini, ya. Mudah juga mengeluarkannya. Kalau dia kotor, ini bisa dilepas, ya. Bisa dilepas kayak gini, kemudian dicuci. Dicuci pakai sabun boleh, ya. Pakai citron boleh, pakai apapun boleh. Nah, itu sebabnya saya katakan kalau di IPAL, untuk IPAL-IPAL MBG yang pasir silikanya gampang mampet itu, ini solusi juga yang paling baik. Karena kalau ini sudah penuh dengan minyak, bisa kita cuci untuk kita bersihkan. Tapi kalau pasir silika tersumbat minyak, itu harus dibuang dan diganti baru. Ya, tapi kalau kantong ini tidak. Ini awet ini bahannya Noem, kuat, ya, kuat, dia tahan terhadap bahan kimia, dia tidak mudah rusak. Pilih kerapatannya sesuai dengan kebutuhannya, 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, itu yang sekarang saya tawarkan. Ini bisa menggantikan fungsi pasir silika dengan harga 80.000, lebih murah dari pasir silika juga. Ini kerapatannya juga akurat, 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, ya. Untuk yang saya tawarkan saat ini, menggunakannya mudah. Ini stick di FRP, ya. Kemudian sahabat tinggal menyarungkannya ke sini seperti ini, ya. Nah, kemudian nanti sahabat ikat kuat dengan tali yang sudah tersedia ini, ya. Talinya juga kuat, mungkin bisa diikat dengan kuat di sini, sahabat. Jadi kalau ini kotor, kita bisa backwash, ya. Kita bisa backwash dari bagian triway-nya ini. Kita bisa backwash dengan ini, dengan triway-nya ini. Kemudian kalau di backwash dia masih tetap berat alirannya, sahabat bisa melepasnya kayak gini, ya. Kemudian sahabat bisa mencucinya. Nah, bisa mencucinya di luar pakai sabun, ya. Dikucak begini, tapi jangan disikat. Sebab kalau disikat ini, nanti pori-porinya ini terbuka. Jadi tidak boleh disikat. Direndam pakai sabun boleh, dibersihkan dengan baik, clean boleh. Yang tujuannya hanya untuk membuka pori-pori. Nah, sticknya harus begini bentuknya, ya. Karena ini ultrafilter harus pakai seperti ini. Tapi kalau untuk 10 mikron, 5 mikron, cukup pakai bawahannya ini, ya. Bawaannya FRP. Jadi memang kalau kita beli tangki FRP ini pasti sudah ada ininya, ya. Pasti sudah ada ininya. Jadi kita tinggal memasangnya kayak gini. Nah, memasangnya gini. Kalau dia sudah dipasang, sahabat bisa memasukkannya di tangki FRP seperti ini, ya. Bisa dimasukkan kayak gini. Nanti kalau sudah masuk kepalanya ini, ya, tinggal dipasang di bagian atas kayak gini, sahabat, ya. Nah, kayak gitu. Jadi mengeluarkannya juga mudah kalau kotor. Nah, kalau kotor nanti sahabat bisa cuci, ya. Dicopot kayak gini. Nah, dicuci.